Halo, perkenalkan saya Arif Rahman. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana media sosial membentuk citra kepemimpinan. Nah, bayangkan dalam satu kepemimpinan yang sama, orang yang sama, kebijakan yang sama, aktivitas yang sama, tapi ketika dibahas di dua media sosial yang berbeda, citra yang muncul itu tidak sama gitu. Nah, mungkin di aplikasi lain ia terlihat sangat baik dan masyarakat pro terhadapnya, tapi di aplikasi yang lain justru masyarakat kontra terhadap kepemimpinannya. Misal di TikTok, ia dikenal sebagai seorang yang cukup baik, suka belusukan dan juga peduli kepada masyarakat, tapi ketika kita melihat di X, ia menjadi sosok yang diperdebatkan gitu. Ia juga dikritik, bahkan dipertanyakan keefektifan kepemimpinannya. Nah, pertanyaannya, apakah masyarakat memang memiliki pandangan yang berbeda, atau justru media sosial lah yang membentuk cara kita melihat seorang pemimpin? Nah, kita sering menganggap media sosial itu hanya sebagai alat untuk bertukar informasi, padahal untuk di era saat ini media sosial juga bisa menentukan informasi apa yang kita lihat, siapa yang paling sering muncul di beranda kita, dan sudut pandang seperti apa yang lebih mudah tersebar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas Sherly Juanda sebagai Gubernur Maluku Utara untuk studi kasusnya, di mana kita akan melihat bagaimana kepemimpinan Sherly Juanda di aplikasi TikTok dan juga X. Selanjutnya ini kita bakal membahas media sosial dan opini publik. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah berkembang menjadi salah satu ruang utama pembentukan opini publik. Nah, jika dahulu masyarakat memperoleh informasi melalui televisi, radio, atau surat kabar, kini informasi yang didapat itu hanya cukup melalui layar ponsel dan bisa tersebar dalam hanya waktu hitungan detik gitu. Nah, menurut laporan digital pada tahun 2025, yang diterbitkan oleh Data Reportal, Indonesia itu memiliki sekitar 143 juta identitas pengguna media sosial aktif pada tahun 2025 ini. Nah, jumlah ini tentunya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia kini berinteraksi, bertukar informasi, dan membentuk pandangan terhadap berbagai isu dalam platform digital gitu. Nah, fenomena tersebut juga sejalan dengan pemikiran Manuel Castill pada tahun 2012 yang menjelaskan bahwa internet telah menciptakan ruang publik baru, tempat masyarakat memproduksi, menyebarkan, dan juga mendiskusikan informasi secara lebih terbuka dibandingkan media konvensional. Nah, dalam ruang digital ini, opini publik tidak lagi berbentuk hanya oleh media massa, tetapi juga oleh interaksi antar pengguna. Nah, namun setiap platform media sosial memiliki karakteristik masing-masing dan juga berbeda-beda tentunya. Nah, TikTok lebih menekankan konten visual yang singkat, cepat, dan emosional. Nah, namun sebaliknya, X lebih menonjolkan percakapan berbasis teks yang memungkinkan munculnya diskusi, kritik, dan perdebatan secara terbuka. Nah, karena perbedaan karakteristik tersebut, informasi yang sama dapat menghasilkan persepsi yang berbeda gitu, bukan karena faktanya berubah, melainkan karena cara informasi tersebut disajikan dan diterima oleh pengguna juga berbeda. Nah, ini akan dibahas terkait kenapa sih memilih Ibu Sherly Juanda, seorang Gubernur Maluku Utara, untuk dibahas gitu. Nah, di antara banyaknya tokoh politik yang aktif di media sosial, Ibu Sherly Juanda ini menjadi salah satu figur yang menarik untuk diperhatikan itu. Selain karena memang menarik, juga ini karena tugas kuliah mata kuliah gender dan politik, dan kami harus membahas tentang kepemimpinan perempuan. Nah, namanya ini sering muncul dalam berbagai percakapan publik, baik dalam pemberitaan media maupun aktivitasnya di platform digital.
Nah, sebagai seorang pemimpin perempuan, kehadiran Ibu Sherly ini tidak hanya menarik perhatian karena jabatan yang diembannya gitu, tetapi juga karena bagaimana dirinya membangun hubungan dengan masyarakat di tengah perkembangan komunikasi digital yang semakin pesat. Nah, jika melihat berbagai aktivitas yang sering ditampilkan dalam ruang publik digital, Ibu Sherly ini cukup aktif melakukan kunjungan lapangan, lalu kemudian berdialog dengan masyarakat, meninjau pasar tradisional, hingga memantau harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut kemudian banyak beredar di media sosial dan membentuk citra tertentu gitu, citra tertentu di mata masyarakat. Nah, di sini kita akan masuk ke sesi selanjutnya, itu narasi temuan yang ada di TikTok. Nah, berdasarkan hasil social network analysis, percakapan mengenai Sherly Joanda di TikTok menunjukkan adanya struktur jaringan yang relatif terpusat dan homogen. Sebagian besar pengguna membicarakan isu tentang hal yang sama, sehingga terbentuk satu narasi dominan, yaitu mengenai figur kepemimpinannya Sherly. Nah, pada visualisasi jaringan yang pertama, ini visualisasinya. Nah, simpul yang paling dominan adalah kata fungsinya yang berhubungan dengan kata-kata seperti gubernur, bulog, beras, dan makanan. Temuan ini menunjukkan bahwa publik TikTok banyak mengaitkan Sherly Joanda dengan kompetensi dan perannya sebagai pemimpin, terutama dalam menangani persoalan ekonomi yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, visualisasi berikutnya menunjukkan dominasi kata ibu yang berkaitan dengan pasar, pedagang, dan harga kembali. Hal ini memperlihatkan bahwa Sherly dideskripsikan sebagai pemimpin yang hadir di tengah masyarakat dan berusaha menyelesaikan persoalan konkret yang dihadapi rakyat. Nah, menariknya, pembahasan di TikTok tidak hanya menyoroti tentang kebijakan, kata-kata seperti cantik, elegan, dan ibu juga yang muncul cukup kuat dalam jaringan percakapan. Nah, artinya masyarakat masih melihat pemimpin perempuan melalui dua sisi sekaligus, yang sebagai figur kompeten, tapi juga melalui identitas gendernya. Nah, ketika melihat komentar dan caption-caption yang bertebaran seperti ini, pengguna menunjukkan dukungan politik terhadap Sherly. Komentar lebih banyak berisi apresiasi, doa, harapan, dan legitimasi terhadap kepemimpinan. Walaupun kritik memang ada, tetapi juga jumlahnya jauh lebih sedikit. Temuan ini menunjukkan bahwa TikTok lebih efektif membangun citra positif, kedekatan emosional, dan dukungan politik terhadap figur pemimpin. Nah, sedangkan di narasi temuan yang ada di platform X, yaitu hasil social network analisisnya pada platform X menunjukkan struktur jaringan yang jauh lebih terfragmentasi dan kompleks. Nah, tidak terdapat satu narasi saja yang dominan, tapi menguasai diskusi percakapan terbagi ke dalam berbagai klaster yang saling mendukung maupun mengkritik, meskipun kata Sherly tetap menjadi simpul utama. Simpul seperti gagal yang membentuk kelompok percakapan tersendiri. Kehadiran simpul tersebut menunjukkan bahwa sebagian pengguna secara terbuka mempertanyakan efektivitas kepemimpinan figur politik Sherly Joanda serta mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah dijalankannya. Kemunculan tagar seperti buka kartu juga memperlihatkan adanya kontestasi, narasi, dan mobilisasi opini dalam ruang digital di platform X. Nah, jika di TikTok Sherly lebih banyak dipandang sebagai figur perempuan yang dekat dengan masyarakat, maka di X ia lebih diposisikan sebagai aktor politik. Pengguna tidak hanya melihat siapa Sherly Joanda maupun sebagai perempuan, tapi juga menilai rekam jejak, kapasitas politik, konsistensi keputusan, serta dampak kebijakan yang dihasilkannya. Nah, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pengguna X cenderung lebih kritis. Mereka tidak sekedar mendukung atau menolak secara emosional, tetapi melakukan evaluasi terhadap peran politik figur tersebut. Dengan demikian, platform X berfungsi sebagai ruang diskusi politik yang lebih terbuka, di mana legitimasi seorang pemimpin harus lebih diuji dan melalui kritik, argumentasi, dan perdebatan publik. Maka narasi mengapa hasilnya berbeda. Perbedaan ini dapat dipahami melalui konsep opini dan polarisasi.
Opini merupakan pandangan individu yang masih membuka ruang dialog, sedangkan polarisasi terjadi ketika perbedaan pendapat berkembang menjadi keterbelakangan antar kelompok tersebut. Nah, menurut Mukti dan Halim Herianto, media sosial telah menjadi medan perang narasi yang memungkinkan opini berkembang menjadi polarisasi melalui framing politik dan penyebaran konten yang bersifat emosional. Nah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hulyatun-Nisa pada tahun 2026 menjelaskan bahwa algoritma media sosial bekerja melalui mekanisme feedback loop pada TikTok. Algoritma dan watch time mendorong dominasi narasi yang lebih relatif seragam sehingga dukungan terhadap figur itu jauh lebih mudah terbentuk. Namun sebaliknya pada platform X, struktur percakapan mempertemukan kelompok dengan pandangan yang lebih berbeda, sehingga perdebatan dan polarisasi lebih sering terjadi. Nah, temuan ini diperkuat oleh Pena Fernandes dan kolega pada tahun 2023 yang menemukan bahwa Twitter atau X memiliki tingkat modularitas lebih tinggi dibandingkan TikTok. Artinya, jaringan percakapan di X jauh lebih terfragmentasi dan lebih terpolarisasi. Sedangkan TikTok cenderung lebih homogen, dengan demikian satu figur politik yang menghasilkan dua citra yang berbeda. TikTok membingkai Shirley atau memframing Shirley sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat, namun dan memperoleh dukungan emosional. Namun sebaliknya di platform X membingkai Shirley sebagai figur politik yang terus diuji melalui kritik dan perdebatan dan pembacaan terhadap rekam jejak kepemimpinannya. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami realitas politik. Jadi kita ketika melihat seseorang pemimpin di media sosial, mungkin pertanyaannya bukan lagi siapa pemimpinnya, melainkan melalui platform apa kita melihat pemimpin tersebut. Sekian dan terima kasih.